赵公公，玄气行了，符本就是奥妙无穷，也便开始了。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas alur cerita Donghua Wudong Qiankun Season 4 episode ke-9. Bagi kalian yang belum subrek, tolong bantu subrek dulu dan nyalakan loncengnya, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie. Untuk playlist Donghua ini juga sudah tersedia. Jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau udah, gak usah lama-lama ya guys, langsung saja kita hantam isi ceritanya. 亲自解决你，造化神臂，能有不错的成绩。 Seperti biasa, Mimin akan sedikit mengevaluasi episode sebelumnya, yang mana di episode sebelumnya itu diceritakan ya guys, sang MC kita berhasil menumbangkan si Tengsa, sehingga si Tengsa dia pun menjadi klepek-klepek ya guys, meninggoy dunia di tangan sang MC kita. Nah, mungkin itu saja evaluasi episode sebelumnya. Dan di episode kali ini, scene awal diceritakan, di mana di kediaman keluarga Lin Hong, dia ingin meminta bimbingan untuk belajar gelut kepada Lin Xia. Namun sayangnya Lin Xia tidak berbelas kasihan kepada Lin Hong. Pada akhirnya mereka berdua pun mulai berlatih baku hantam ya guys. Dan kelihatannya salah seorang terkapar akibat terkaman dan terjangan dari Lin Xia. Sehingga pada akhirnya Lin Xia dipuji-puji oleh si paman Lin Xiao. Lalu Lin Xiao pun tetap menyemangati kepada Lin Hong yang sudah terkapar di dekatnya itu. Lalu sang kakek mengumumkan bahwasannya kompetisi sampai di sini, dan sang kakek pun langsung membacot-bacot bersama Lin Xiao guna membahas prestasi si Lindong yang berada di Kabupaten Dahuang. Lalu sang kakek sedikit terbahak-bahak dikarenakan dia terherman-herman tidak menyangkanya bahwasannya si Lindong bisa menjadi terkenal di Kabupaten Dahuang. Lalu sang kakek menanyakan kabar Qing Tan kepada Lin Xiao, dikarenakan si Qing Tan tidak pernah melihat oleh kasat mata sang kakek dan Lin Xiao. Dan menurut Lin Xiao, si Qing Tan dia sudah berkultivasi seorang diri ke pedalaman hutan belantara, dan sudah selama kurun waktu 1 tahun. Menurut Lin Xiao, sekarang dia sudah menjadi master di ranah penciptaan Qi. Dan secara tidak menyangkanya bahwasannya sang gadis cantik Qing Tan itu bisa naik ranah secara cepat. Lalu mereka berdua pun berpikir bahwasannya peluang kemenangan klan cabang akan semakin besar. Scene pun berpindah di mana di dalam hutan belantara sang adik Lindong yaitu Qing Tan dia bersama sang guru master dari Sekte Agung yang selama ini selalu membimbing si adik Qing Tan. Sehingga si Qing Tan pun bisa meningkat pesat dalam ilmu kultivasi dalam 1 tahun. Dan ia pun berterima kasih kepada sang senior dari Sekte Agung itu. Namun pada kesempatan ini si Qing Tan ingin bersama sang keluarganya. Jadi dia pun meminta pengertian kepada sang senior. Namun si senior Qing Tan dari Sekte Agung itu baik hati dan tidak sombong juga pengertian kepada Qing Tan. Dan sang guru Sekte Agung itu tidak memaksa Qing Tan untuk pergi bersamanya.
Dan sang guru pun memberikan liontin emas kepada Qingtan untuk menandakan bahwasannya Qingtan adalah anggota Sekte Agung. Lalu sang senior Qingtan pun pergi meninggalkan si Qingtan. Dan pada akhirnya Qingtan juga pergi dari tempat tersebut. 与我的家人在一起。 Scene kembali berpindah ya guys, di mana sang MC kita bersama Xiao Yan dan juga Xiao Diao. Mereka semua lagi menaiki gunung boneka Yin yang misterius itu. Xiao Diao pun menanyakan kepada Lindong kenapa Lindong datang ke tempat yang mistis ini. Namun si Lindong pun menjawabnya bahwasannya dia melihat dari ingatan Tengsha, yang mana si Tengsha pada kesempatan itu menyembunyikan sesuatu di tempat gunung Yin ini. Sehingga si Lindong pun sedikit penasaran dengan apa yang ada di ingatan si Tengsha sejak kemarin. Si Lindong pun terus bergegas menyusuri gunung yang diselimuti oleh energi ki dingin. Dan energi ki dingin jahat itu cukuplah misterius. Namun si MC kita dan juga antek-anteknya terus maju dan mencari benda-benda yang ada di ingatan si Tengsha itu. Namun pada akhirnya si MC kita Lindong pun dibawa ke dalam pintu gerbang menuju salah satu ruangan kuno, yang mana di tempat tersebut dipenuhi dengan aura-aura jahat bumi yang sangat kental. Sehingga mereka semua pun merasakan aura-aura tersebut. 找到了，好浓郁的地上，这是什么？ 这是 Lalu si MC kita pun terus berjalan ya guys menyusuri tempat tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun berhenti di depan monumen kuno boneka roh. Lalu Xiao Diao dia pun dikejutkan karena yang ada di depannya itu adalah boneka roh darah yang paling menakutkan. Boneka roh darah ini adalah boneka yang lebih kuat dari boneka jimat, dan kekuatan boneka itu setara dengan master di ranah kelas nirvana, ucap Xiao Diao pada sang MC kita. Si Lindong pun terherman-herman melihat boneka tersebut. Dan guys, dikarenakan ternyata si Tengsha pun berhasil menyembunyikan sesuatu yang begitu menakutkan. Sehingga kalau misalkan pada saat itu Tengsha pas bertarung melawan Lindong memanggil boneka ini, maka seluruh alam akan hancur lebur. 而这血灵葵、神葵、平衡煞石，这东西看这阵法。 Lalu menurut si Xiao Diao, jika boneka tersebut dikeluarkan dari segelnya, maka boneka tersebut akan membuat membunuh gila-gilaan. Dan boneka roh darah ini sangat begitu berbahaya ya guys, sehingga Tengsha pun tidak akan berani mengambil tindakan apapun terhadap boneka darah roh ini. Lalu mereka semua pun melihat segel formasi boneka tersebut. Menurut Xiao Diao, formasi ini pasti sudah lama dibuat dan pastinya oleh seorang master kuat yang hebat yang telah menyegelnya di tempat yang jauh ini. Lalu si Lindong pun dengan ekspresi yang sangat ketakutan, dia ingin meninggalkan tempat tersebut dan tidak akan mengganggu boneka roh darah yang cukup mengerikan itu. Namun si Xiao Diao, ia terus membacot juga bahwasannya jikalau boneka roh ini ditinggalkan, maka sayang sekali karena boneka roh ini adalah senjata terkuat untuk melawan musuh. Dan Lindong pun menanyakan tata cara untuk memanggil dan menaklukkan boneka roh darah ini. 小雕，负责血灵葵。 不过 Lalu Xiao Diao pun menjelaskan di depan sang MC kita Lindong bahwasannya dengan batu pelahap yang ada di tangan Lindong pastinya bisa diselesaikan. Dikarenakan simbol batu pelahap yang ada di tangan Lindong itu mengandung misteri yang tak ada habis-habisnya. Lalu Xiao Diao pun memerintah kepada si Lindong bahwasannya Lindong bisa menyegel terlebih dahulu boneka roh darah ke dalam batu simbol pelahap miliknya. Dan Lindong pun menanyakan kepastian untuk bisa menyegel boneka roh darah itu ke dalam batu simbol pelahap miliknya. Lalu Xiao Diao pun menjawabnya, meskipun tidak ada kepastian yang mutlak, tetapi 70% kemungkinan akan masuk ke dalam simbol batu pelahap. Namun tetap saja si Lindong mengajak Xiao Yan dan juga Xiao Diao untuk pergi dari tempat tersebut, dikarenakan tempat tersebut seram dan buram.
盘境的实力。走吧。那小子， Namun Xiao Diao tetaplah kekeh dikarenakan jika mengambil boneka darah roh ini, maka si Lindong mendapatkan satu kartu untuk kemenangan. Sehingga dia bisa mengalahkan si Ling Lang Tian ya guys. Lalu Xiao Diao pun dengan kepintarannya terus mengajak dan memberitahukan tata cara pada si Lindong untuk memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. 说吧，如何开启食符之力？ 来传入食符之中。没错，就是这两招。 Singkatnya cerita ya guys, Xiao Diao pun memulai kerjanya yaitu melontarkan esensi untuk membuka segel boneka roh darah. Sehingga pada akhirnya dengan kekuatan Xiao Diao dan juga dibantu oleh kekuatan Lindong, boneka roh darah itu berhasil lepas dari segelnya. Sontak ya guys, boneka roh darah itu langsung mengaum dan langsung memberikan penyerangan kepada mereka semua yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan boneka roh darah ini ingin memakan darah-darah ya guys. Dikarenakan namanya juga boneka roh darah, pasti demen dengan darah gitu. Lalu mereka bertiga pun guys berbaku hantam melawan roh darah. Sehingga si Lindong pun langsung mengeluarkan boneka miliknya itu guna melawan boneka roh darah. Namun kekuatan boneka roh darah jauh lebih kuat daripada boneka milik si Lindong. Dan boneka roh darah bisa menaklukkan makhluk hidup yang dia lihatnya. Lalu di sisi lain Xiaoyan, dia pun langsung mengeluarkan semburan api dan menghantam kepada si boneka roh darah. Dan Xiao Diao juga langsung melontarkan esensi miliknya, sehingga serangan mereka berdua pun bisa diarahkan dan membuat si boneka roh darah tersebut terseret ke belakang. Dan boneka roh darah pun tidaklah diam guys. Dia pun langsung mengeluarkan kekuatan yaitu mata laser merah. Sontak mata laser itu diarah-arahkan kepada mangsa-mangsanya. Lalu si Lindong pun dari kejauhan lagi menyempurnakan kekuatan Yuan ke dalam batu roh. Namun energi di tempat tersebut tidaklah bisa digerakkan. Namun si MC kita Lindong juluk-juluk mempunyai ide ya guys. Dan dia pun melihat energi ki dingin yang jahat. Sontak dia pun langsung menyempurnakan di tempat tersebut. Dan si MC kita langsung mengambil aura-aura ki dingin di tempat tersebut. Dengan menggunakan simbol pelahap ya guys. Sontak si MC kita Lindong pun berhasil menyempurnakan esensi simbol pelahap batu roh. 吞噬之力。 Sementara di sisi lain, Xiao Diao dan juga Xiaoyan tetap bertarung habis-habisan menghadang boneka roh darah. Kelihatannya Xiao Diao tersungkur akibat boneka tersebut. Karena hadangan boneka tersebut cukuplah hajat. Lalu kembali kepada si Lindong yang bersama simbol pelahapnya, dia melahap esensi dari boneka roh darah itu dan dimasukkan dan disegel ke dalam simbol batu yang ada di telapak tangannya itu. Sehingga dia pun berhasil menyegel boneka darah roh itu ke dalam jiwa si MC kita. Untungnya saja si MC kita Lindong mempunyai jimat leluhur penelan kehancuran. Sehingga si MC kita pun berterima kasih ya guys kepada Xiao Diao dan juga Xiaoyan yang menghabiskan cukup banyak waktu untuk membantu si MC kita Lindong untuk mengambil boneka roh darah. 不在，而且这次也是行。 Dan tidak lama setelah itu, Xiao Diao pun memerintah kepada si MC kita Lindong untuk tidak menjahat-jahat simbol pelahap itu. Dan tidak perlu pamer-pamer dengan simbol pelahap miliknya. Sehingga pembacotan mereka berdua pun bertiga ya guys bersama Xiaoyan begitu panjang lebar ya guys sehingga susah untuk dijabarkan. Akhirnya mereka bertiga pun bergegas pergi meninggalkan ruangan tersebut. Dikarenakan boneka roh darah itu telah si Lindong segel dan ambil. Scene kembali berpindah di mana di kediaman sekte boneka Yin yang telah terjadi kehancuran yang begitu dahsyat akibat ulah Pak Tua Mo. Dan Pak Tua itu langsung menanyakan benda pusaka.
Lalu kelihatannya si Teng Li pun berhadapan bersama Pak Tua Mo, dikarenakan Pak Tua ingin mengambil benda pusaka. Lalu si Teng Li pun kali ini disandra oleh Pak Tua Mo, lalu ditanya-tanya dan menanyakan ada di mana. Tentunya si Teng Li pun menjawabnya bahwasannya benda itu sudah diambil oleh seorang bernama Lindong. Sehingga Pak Tua itu langsung bengong dan menanyakan di mana posisi si Lindong saat ini. Si Teng Li pun kembali menjawabnya bahwasannya si MC kita Lindong telah meninggalkan Kabupaten Dahuang. Sehingga Pak Tua itu akhirnya melesotkan si Teng Li yang disandra itu. Dikarenakan Pak Tua sudah mengetahui orang yang mengambil harta karun pusaka. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode ke-9 ini. Terima kasih yang sudah subrek dan terima kasih yang sudah nonton sampai full habis. Mungkin hanya ini saja ya guys. See you next di video pembahasan.